Teman-temanku sekalian, Sastra Indonesia Fakultas Ilmu Budaya Universitas Pajajaran mempersembahkan sebuah alih wahana sebagai bagian dari mata kuliah sastra bandingan. Alih wahana ini berasal dari cerpen Surabanglus, karya Ahmad Tohari. Narator diperankan oleh Adisa Nugraha, Kimin diperankan oleh Muhammad Zaki Abdullah, Suing dan Mak Warung diperankan oleh Krizita Azara. Penata musik Muhammad Zaki Abdullah. Selamat mendengarkan. Bunga-bunga api kecil melentik ke udara ketika tangan Suing mengusik perapian. Tangan yang pucat dan bergerak lemah, tengkuk dan dahi Suing berkeringat. Bukan karena terik matahari atau panasnya perapian, melainkan keringat dingin hasil pelepasan kalori terakhir sebelum seseorang jatuh pingsan karena kehabisan tenaga. Agak jauh dari perapian, Kimin, teman Suing, duduk lemas bersandar pada sebuah tonggak. Keduanya merasa begitu letih setelah lari pontang-panting, menerobos semak dan melintasi tebing-tebing agar bisa lolos dari kejaran polisi kehutanan. Pelarian karena deraan rasa takut sebab para pengejar itu beberapa kali melepaskan tembakan peringatan. Kini mereka merasa aman bersembunyi dalam sebuah belukar puyengan. Belukar itu tidak hanya memberi mereka perlindungan, melainkan juga sedikit harapan. Sebatang singkong tumbuh tersembunyi di sana. 3 gelintir ubinya kini dalam perapian dan sedang dikais-kais oleh Suing. Tentulah singkong itu belum tentu empuk, tetapi tangan Suing terus mengusik perapian untuk mengeluarkan isinya. Asap mengupul bergulung ke atas. Kemudian larut dalam udara angin yang berhembus menguapkan keringat dari sekujur tubuh Suing yang kemudian menggigil. Rasa perih menggigit lambungnya. 3 gelintir singkong sudah dikeluarkan. Suing memukul-mukulkan sepotong kayu untuk mematikan bara pada ujung-ujung singkong bakar itu. Membelahnya dengan tangan dan siap menyuapkannya ke dalam mulut. Tetapi gerakan tangan Suing tertahan karena Kimin berseru dari belakang. Tunggu. Kau berani makan singkong itu? Kau cium kan baunya? Aku yakin tuh tidak bisa dimakan. Jangan, Wing, jangan. Bisa celaka kita nanti. Apaan sih? Tenang kawan. Sesungguhnya sejak mula aku ragu. Tapi kini aku yakin betul akan singkong yang kita bakar itu. Jangan gila deh. Munyuk dan monyet pun tak mau memakannya. Hanya perut celeng yang mampu bertahan terhadap racun singkong itu. Singkong Surabanglus. Suing, apapun yang terjadi, kau tak boleh memakannya. Kimin menghentikan kata-katanya karena melihat wajah Suing berubah menjadi topeng yang pasti. Bahwa Suing akhirnya akan jatuh pingsan sudah dimengerti oleh Kimin. Tubuhnya menggigil, dingin seperti kulit kodok. Matanya terpejam dan Suing mulai goyah dalam jongkoknya. Suing suren, kehabisan tenaga karena lapar dan haus. Seteguk air atau sejumput makanan akan mencegah Suing dari kepingsanan. Ketika sadar harus berbuat sesuatu, Kimin membungkuk dan menggoyang tubuh yang terbujur itu. Suing, kau masih kuat berjalan kan? Ayo kita pulang. Akan aku papa. Jangan takut kepada polisi kehutanan. Kukira mereka tak akan menangkap siapapun yang dipapah. Kau masih bisa mendengar kata-kataku, bukan? Bola mata yang pucat itu hanya bergulir perlahan. Bahkan napas Suing tersengal-sengal membuat Kimin semakin tercekam rasa cemas. Laki-laki muda yang bingung itu keluar dari belukar. Lembah dan lereng yang terhampar di hadapannya tak memberi harapan apapun. Hanya ribuan tonggak sonok keling yang mati dan dasar-dasar jurang yang tidak lagi berair.
Ataukah Suing harus dibopong sampai ke kampung yang hanya samar-samar jauh di tepi persil? Boleh jadi orang lain mampu melakukannya. Namun Kimin takkan sanggup karena tubuhnya yang lebih kecil. Sabar, sabar. Kau masih lemah. Seraup kulit batang pisang takkan memberimu cukup tenaga. Dan kau akan tetap demikian selama perutmu masih kosong. Dengarkan aku. Aku mau lari ke kampung sana mencari air dan makanan untukmu. Kau tunggu di sini. Dan ingat, wanti-wanti kau. Jangan lagi makan singkong bakar itu. Mengerti? Matahari berada di tengah juring langit bagian barat. Angin yang bertiup membawa-bawa tanah kering yang tersiram gerimis pertama. Dan serpi-serpi rumput serta bunga ilalang. Di lembah selatan terlihat padang rumput yang terbakar, seperti permadani hitam menutup lereng dan punggung bukit. Kimin berlari turun. Dirinya menjadi satu-satunya titik yang bergerak di antara ribuan tonggak-tonggak yang berbaris mati. Dari jauh, kepala Kimin timbul tenggelam di balik semak belukar. Sesekali dia berhenti buat mengintip keadaan. Betapapun, dia masih takut terlihat oleh polisi kehutanan yang mungkin masih berada di sekitar tempat itu. Setengah jam lamanya Kimin berlari merunduk-runduk, menempuh kali-kali kecil yang kering, dan akhirnya sampailah dia ke kampung terdekat. Di sebuah warung, Kimin menghabiskan seteko air dan 4 buah pisang kepok. Dibelinya juga sebungkus nasi dan sekantong plastik air. Sebagai pembayarannya, Kimin menyerahkan golok, perkakas utama dalam hidupnya selama ini. Mak tadi lihat polisi kehutanan turun dari bukit nggak, Mak? Ya malah tadi mereka makan-makan di sini. Jadi mereka udah kembali ke pos, Mak? Hari ini sih mereka akan tetap berjaga-jaga sampai malam hari. Katanya akan menangkap 2 pencuri kayu yang sempat meloloskan diri. Oh, Loh, kenapa? Kaukah pencuri kayu itu? iya, Mak. Aduh, kalau demikian mana yang seorang lagi? Masih di tengah persil, Mak. Dia tak mampu lagi berjalan. Temanku itu kini sedang suren, Mak. Lah, jadi air dan makanan itu untuk temanmu. Cepat sana, nanti mati lemas dia. Cepat, nak. Dan lain kali, bila hendak mengambil kayu, jangan lupa membeli karcis. Apakah Mak mengira kami tidak bayar? Tadi pagi kami dimintai uang oleh Mandor Dilam. Bangsat dia. Dia menghilang bila datang polisi kehutanan. Iya, aku tidak kaget. Tetapi temanmu itu, nak, ayo cepat. Bila berjumpa polisi kehutanan, tunjukkan karcismu. Sudah lama karcis tak dijual, tapi Mandor Dilam tetap meminta uang. Dan kami diperbolehkan masuk persil. Lain Mandor Dilam, lain pula polisi kehutanan. Iya, aku tidak kaget. Lah temanmu itu loh, nak. Cepat, sana. Ayo cepat. Kimin ingin secepatnya sampai ke tempat Suing. Aneh, setelah perutnya kenyang, Kimin tak mampu berlari. Air yang memenuhi lambungnya oplak bila dibawa bergerak cepat. Hanya karena air dan sebungkus nasi di tangannya yang mungkin berarti bagi nyawa Suing, Kimin membungkam rasa nyeri dalam lambung sendiri. Ikat pinggang dikencangkannya dan Kimin berlari mendekati bukit. Perapian masih mengumpulkan asap ketika Kimin mencapai belukar puyungan itu. Benar, Suing belum mati. Bahkan didapatinya Suing dalam keadaan duduk di dekat perapian. Goyah dan wajahnya kembali menjadi topeng. Dengan giginya, Kimin membuat lubang pada sudut kantung plastik itu dan mengucurkan langsung ke mulut Suing. Mula-mula Suing tetap diam sehingga air tumpah kembali membasahi dadanya. Tapi kemudian dia berubah beringas. Direbutnya kantung air itu, disedot-sedotnya seperti orang kesetanan. Kimin terpaksa menarik kantung plastik itu karena Suing terus memamahnya meskipun air telah habis. Lega, Kimin merasa begitu lega. Ditunggunya perubahan pada wajah Suing. Ditunggunya tanda-tanda kesembuhan pada diri sahabatnya itu. Dan apa yang diharapkannya tak kunjung muncul. Wajah Suing tetap beku dan bergoyang. Dia bahkan tak tanggap ketika Kimin menyodorkan nasi kepadanya.
Kimin bangkit, berjalan berputar-putar karena bingung. Dan matanya terbeliak melihat remah-remah di seputar perapian. Duh, Swing. Kau makan juga singkong Surabanglus itu? Kau makan semuanya? Swing. Kau makan juga singkong itu? Swing bungkam, bahkan rebah ke tanah. Demikianlah sandiwara sastra alih wahana dari cerpen Surabanglus karya Ahmad Tohari. Terima kasih dan sampai jumpa.